Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqihi nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hidayatihi ila yaumil din. Amma ba'd. Jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, al-mu'takifin wal mu'takifat yang mengharapkan magfirah Allah Subhanahu wa taala, juga tentunya menjadi obsesi tertinggi mendapatkan Lailatul Qadar. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ke-24 dengan inayah Allah, dengan pertolongan Allah serta bimbingannya, kita masih dapat melangsungkan rangkaian dari amaliyah Ramadan. Dalam beberapa saat lagi tentunya kita sudah maklum bahwa tamu agung yang dinantikan oleh banyak orang-orang yang beriman, yang sudah terkondisi menikmati ibadah di bulan Ramadan. Tamu agung itu akan segera kembali, akan segera berakhir. Tentunya di samping rasa syukur kita bisa menuntaskan amaliyah Ramadan ini, juga ada rasa sedih di mana kita semuanya tidak satupun yang dijamin masih akan bertemu dengan Ramadan dan Ramadan berikutnya, atau paling tidak dengan Ramadan tahun yang akan datang saja. Tidak ada yang mendapatkan jaminan bahwa tahun depan Ramadan yang akan datang masih dapat beriktikaf, masih dapat tadarus, masih dapat menantikan saat-saat berbuka. Maka mengingat itu semuanya adalah misteri dari Allah Subhanahu wa taala, pastikan sisa hari yang bakal kita lalui, sisa malam yang bakal kita lewati adalah malam-malam terkhusyuk, malam-malam ternikmat. Apalagi di 10 hari terakhir, di mana dijelaskan oleh Rasulullah, juga dicontohkan oleh Rasulullah, ada satu malam yang begitu mulia, satu malam yang begitu dinantikan bagi mereka yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan Lailatul Qadar, yang tentunya secara akidah
kita dituntut untuk yakin seyakin-yakinnya bahwa apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Qadar yakin benarnya dan yakin turunnya. Hanya permasalahan kapan tepatnya itu wallahu a'lam. Yang jelas bergantung kepada upaya kita, kesungguhan kita untuk dapat meraih. Hadis-hadis yang menjelaskan itu lebih menekankan kepada motivasi bagaimana mengisi akhir-akhir Ramadan itu dengan semaksimal mungkin, sehingga tidak ada gerakan, tidak ada aktivitas. Bahkan kalau perlu setiap helaan nafas kita adalah helaan nafas zikir, tasbih yang di dalamnya mengandung nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang terdetik di dalam hati juga adalah kebaikan. Syekh Ibnul Qayyim Az-Zawji rahimahullah, beliau menyampaikan, "Law kanat Lailatul Qadar lailah wahidah fis sana." Seandainya Lailatul Qadar itu terjadi satu malam saja dalam satu tahun, kata Ibnul Qayyim Az-Zawji, lakuntus sana hatta adrakah, maka aku akan terus salat selama satu tahun sampai aku mendapatkannya. Fama baluka bi ashri layal, lantas bagaimana kalau ternyata Allah juga Rasul memberikan informasi bahwa Lailatul Qadar itu hanya ada di 10 malam saja. Kalau Imam Ibnul Qayyim sampai kalau satu malam saja dalam satu tahun aku berani sholat setahun sampai aku ketemu, apalagi yang hanya yang adanya itu di 10 malam terakhir. Maka ini mengajarkan kita motivasi yang 10 hari terakhir ini, subhanallah, mestinya tadi betul-betul kita optimalkan, betul-betul kita maksimalkan ya, sekuat kemampuan ya, untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Lantas apa? Selain kita berdiam diri di dalam masjid, selain kita banyak berbuat kebaikan, apa yang perlu kita perbaiki dalam keadaan i'tikaf? Sufyan Ats-Tsauri ini adalah ulama ahlul hadis. Beliau menuturkan di malam Lailatul Qadar sesungguhnya berdoa, memperbanyak doa di malam-malam Lailatul Qadar, artinya di 10 hari terakhir itu ahabbu ilayya, lebih aku sukai dibanding aku melaksanakan banyak salat. Artinya apa? Bahwa ketika kondisi i'tikaf, ibadah yang lebih banyak diperbanyak adalah memperbanyak doa. Kalau kita lihat setelah susunan ayat-ayat tentang kewajiban
tentang kewajiban saum, ya, diakhiri ayat 187-nya adalah dengan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Diakhiri dengan bab doa, dan Allah menyebutkan tempat ijabah dari rangkaian doa-doa itu. Di ayat yang lain Allah sebutkan wa antum akifuna fil masajid, saat kalian dalam keadaan beriktikaf. Jadi Sufyan Ats-Tsauri sepertinya memahami ayat ini, bahwa amalan ketika iktikaf lebih ditekankan, lebih dicintai adalah iktsar doa, memperbanyak doa. Namun berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Yang dimaksudkan dengan perkataan tadi adalah bahwa orang yang berdoa atau orang yang melakukan salat, orang yang melakukan salat sunnah, kemudian dia membaca ayat-ayat yang panjang, dan kemudian berdoa dengan doa yang panjang, itu lebih baik ketimbang salat sunat dengan bacaan yang pendek juga tidak berdoa. Artinya boleh salat panjang-panjang, ya, salat panjang-panjang, berlama-lama dalam salat, namun diakhiri juga dengan rangkaian doa yang panjang. Sebagaimana ini pun dilakukan oleh Rasulullah SAW di malam-malam Ramadan. Rasul bukan saja melakukan tarawih, tetapi melanjutkan dengan salat tahajud, dan beliau secara khusus membaca ayat-ayat yang panjang. Bahkan ketika ketemu dengan ayat-ayat yang mengandung kasih sayang, yang mengandung rahmatnya Allah, beliau tersungkur kepada Allah memohon supaya terus ditambahkan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak melewatkan ayat-ayat tentang kasih sayang. Kemudian ketika ketemu ayat-ayat tentang azab, beliau pun tersungkur, tersengguk-sengguk, kemudian memohon perlindungan kepada Allah agar tidak diturunkannya azab. Itu dalam apa? Dalam tahajudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa? Dalam rangkaian salat tadi terbingkai salat qiyamul lail, salat menegakkan rangkaian dari salat itu sendiri. Kemudian di dalamnya ada bacaan Al-Quran, juga di dalamnya ada tergabung doa yang tidak terputus. Subhanallah. Maka mudah-mudahan apa yang dicontohkan Rasul, apa yang diperjuangkan Rasul, bagaimana mengisi awakhir Ramadan, akhir-akhir Ramadan itu dapat kita contoh, sehingga kita tidak menafikan ayat-ayat tentang rahmat, ayat-ayat tentang azab, semuanya kita tadabbur, bahkan syukur-syukur masuk ke dalam hati, sehingga menggerakkan, menggairahkan, mencerahkan, membangkitkan girah keimanan kita. Mudah-mudahan iktikaf kali ini dapat kita lakukan dengan jauh lebih baik lagi, jauh lebih bermakna lagi, dan mudah-mudahan kitalah kelak yang salah satu mendapatkan Lailatul Qadar. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.